Uraian dalam video ini melanjutkan uraian di video sebelumnya. Di video sebelumnya, kita telah mengulas 6 tempat yang terkenal angker di Indonesia, yaitu Terowongan Kasablanka dan TPU Jeruk Purut di Jakarta, Lawang Sewu di Semarang, Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Menara Saidah di Jakarta, dan Hotel Pondok Indah Bedugul di Bali. Sekarang kita akan melanjutkan ke tempat-tempat angker lain yang terkenal di Indonesia, dan selamat menyelami dunia misteri. Tempat angker yang ketujuh adalah Rumah Hantu Darmo. Rumah angker tidak selalu berupa rumah kuno di dekat hutan, karena nyatanya ada rumah mewah modern di kawasan elit yang juga terkenal sangat angker. Setidaknya, hal semacam itu terjadi di Surabaya. Rumah mewah yang terkenal angker itu bahkan memiliki nama yang dikenal secara luas, yaitu Rumah Hantu Darmo. Sebegitu terkenal, sampai Rumah Hantu Darmo kerap dijadikan spot wisata horor di Surabaya. Kenapa sebuah rumah mewah bisa berubah jadi rumah angker? Menurut cerita masyarakat setempat, rumah mewah itu dulunya dimiliki seseorang yang melakukan pesugihan. Namun orang itu tidak memberikan sesajen atau menyerahkan tumbal, hingga keluarga yang tinggal di rumah itu lalu dibunuh oleh makhluk gaib. Kisah itu sangat populer, dan orang-orang yang melintas di depan Rumah Hantu Darmo mengaku sering melihat penampakan makhluk halus, bahkan ada yang sampai kesurupan. Tempat angker yang kedelapan adalah Rumah Keluarga Tak Kasat Mata. Rumah yang ada di Yogyakarta ini sangat terkenal setelah kisahnya ditulis di forum Kaskus, dan kemudian difilmkan dengan judul Keluarga Tak Kasat Mata. Rumah ini berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebenarnya, rumah tersebut berada di lokasi yang strategis bahkan di tengah keramaian. Namun rumah itu disebut-sebut memancarkan aura menakutkan saat malam hari. Sebegitu terkenal hal itu, sampai rumah ini disebut-sebut sebagai rumah paling angker di Indonesia. Faktanya, orang-orang yang penasaran dengan rumah itu dan mencoba datang ke sana mengaku bahwa mereka merasakan aura mistis saat mengunjungi rumah tersebut. Karenanya, rumah ini belakangan menjadi salah satu wisata horor yang terkenal di Yogyakarta. Tempat angker yang kesembilan adalah Rumah Pondok Indah. Rumah ini mulanya sebuah bangunan megah yang berdiri anggun di daerah pinggiran Pondok Indah, kawasan yang terkenal makmur di Jakarta. Tapi kemudian, pada tahun 2008, bangunan rumah itu diruntuhkan, tapi legenda dan keangkeran rumah itu masih terus ada sampai sekarang. Orang yang tumbuh besar di Jakarta pasti mengenal kisah keangkeran rumah ini. Menurut cerita masyarakat, asal-usul keangkeran rumah di Pondok Indah itu berawal pada tahun 1980-an. Waktu itu, rumah tersebut dihuni oleh sebuah keluarga dan seorang pembantu. Suatu malam, terjadi perampokan di rumah tersebut, yang mengakibatkan tewasnya keluarga serta pembantu yang tinggal di sana. Sejak itulah, rumah tersebut mulai dikenal berhantu. Beberapa waktu setelah peristiwa perampokan yang berakhir tragis itu, ada seorang penjual nasi goreng yang lewat sana, dan tidak tahu peristiwa perampokan yang belum lama terjadi. Ketika lewat di depan rumah kosong itu, si penjual nasi goreng mendengar seseorang memanggil dari dalam rumah, dan minta dibuatkan nasi goreng. Si penjual pun langsung membuatkan nasi goreng, lalu mengantarkannya ke dalam rumah. Setelah itu, si penjual nasi goreng tak pernah keluar lagi dari sana. Sebenarnya, rumah kosong itu telah dijual beberapa kali, tapi sepertinya tidak ada penghuni yang betah tinggal di sana. Kebanyakan orang yang pernah mendiami rumah itu menceritakan sering melihat penampakan hantu atau mengalami peristiwa aneh. Pada 2006, kisah mengenai rumah angker itu makin terkenal setelah diangkat ke layar film, dengan judul Rumah Pondok Indah. Tempat angker yang ke-10 adalah, bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan update konten-konten menarik di channel ini. Sekarang kita masuk ke tempat angker yang ke-10, yaitu Alas Purwo. Alas Purwo di Banyuwangi adalah hutan terbesar sekaligus tertua di tanah Jawa. Tapi bukan hanya itu yang menjadikan Alas Purwo terkenal angker. Menurut banyak praktisi supranatural,
Alas Purwo adalah tempat berkumpulnya segala makhluk dari alam gaib. Di sana ada kerajaan jin, makhluk-makhluk tak kasat mata, tempat-tempat yang menjadi portal menuju alam lain, sampai lokasi untuk mencari pusaka serta mendapat pesugihan. Banyak orang mendatangi Alas Purwo meski tahu tempat itu sangat angker. Rata-rata tujuan mereka adalah untuk mencari pusaka atau mencari pesugihan. Menurut mereka yang pernah datang ke sana, aura mistis sangat kental terasa saat berada di dalamnya, dan orang bisa tersesat jika tidak hati-hati. Pasalnya, selain sangat luas, di hutan itu juga kadang ada suara-suara yang seperti memanggil nama kita. Lalu kita tanpa sadar mendatangi suara itu, dan tahu-tahu sudah masuk ke alam gaib. Orang-orang yang dikabarkan hilang saat masuk Alas Purwo kemungkinan karena mengalami peristiwa semacam itu. Tempat angker yang ke-11 adalah Danau Toba. Danau Toba adalah tempat wisata terkenal di Sumatera Utara. Selain menyuguhkan pemandangan yang indah, Danau Toba juga dipercaya menjadi tempat yang angker karena menyimpan berbagai misteri. Masyarakat setempat mempercayai adanya hantu begu ganjang yang bersemayam di Danau Toba, dan mereka menyebut hantu itu sebagai malaikat pencabut nyawa. Pasalnya, orang yang datang ke Danau Toba dan melihat penampakan hantu tersebut, biasanya umurnya tidak akan panjang, alias tidak lama lagi akan mati. Selain keberadaan hantu yang menakutkan itu, Danau Toba juga dipercaya menjadi tempat bersemayamnya ikan mas raksasa. Menurut kepercayaan masyarakat, ikan mas raksasa itu makhluk gaib penunggu danau. Karena itu, jika berwisata ke Danau Toba, nikmati keindahan di sana tapi jangan lupakan misterinya, agar lebih berhati-hati. Tempat angker yang ke-12 adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu ada di Jawa Tengah, dan menjadi tempat terkenal di kalangan para pendaki. Namun Gunung Lawu juga terkenal sebagai Gunung Angker. Keangkeran itu salah satunya terkait dengan pasar setan yang ada di sana. Menurut masyarakat setempat, pasar setan itu kadang terlihat, dan orang-orang yang tidak tahu bisa saja penasaran, lalu mendekat ke pasar itu untuk melihat-lihat. Sayangnya, begitu orang masuk ke pasar itu, dia seketika pindah ke alam gaib. Karenanya, ada semacam peringatan di antara para pendaki atau orang-orang yang datang ke Gunung Lawu, agar jangan sampai terpengaruh atau tertarik saat melihat suatu keramaian mirip pasar di sana. Karena bisa jadi itu pasar setan yang sebenarnya tidak terlihat karena gaib, tapi sengaja diperlihatkan atau ditampakkan untuk menyeret orang-orang tertentu agar masuk ke alam mereka. Selain soal pasar setan, ada pula kepercayaan bahwa rombongan yang datang ke Gunung Lawu sebaiknya berjumlah genap. Misalnya 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Karena jika jumlahnya ganjil, misalnya 5 atau 7 orang, biasanya akan ada makhluk gaib di sana yang akan ikut bergabung untuk menggenapi. Tempat angker yang ke-13 atau terakhir dalam daftar ini adalah Jembatan Ancol. Disebut Jembatan Ancol, karena jembatan ini ada di Jalan R.E. Martadinata Ancol, Jakarta Utara. Namun, selain disebut Jembatan Ancol, jembatan ini juga terkenal dengan nama Jembatan Goyang. Pasalnya, para pengendara yang lewat di jembatan ini kadang merasakan sensasi seolah jembatan itu bergoyang-goyang. Jembatan Ancol dikenal angker dengan latar belakang mirip terowongan Casablanca. Di jembatan itu dulu pernah ada kejadian tragis yang menimpa seorang wanita bernama Maryam. Ia menjadi korban kejahatan, lalu mayatnya dibuang ke bawah jembatan. Sejak peristiwa itu, banyak orang yang kadang menyaksikan penampakan hantu di Jembatan Ancol, dan hantu wanita itu kemudian dikenal dengan sebutan si manis Jembatan Ancol. Sosok hantu ini belakangan sangat terkenal setelah diangkat ke layar TV pada era 1990-an. Karena keberadaan hantu itu, banyak warga Jakarta yang punya semacam kepercayaan untuk membunyikan klakson saat akan melewati Jembatan Ancol, meski tidak ada kendaraan apapun di depan. Membunyikan klakson itu semacam pamit atau minta izin pada penunggu jembatan agar tidak diganggu penampakan. Itulah 13 tempat yang terkenal angker di Indonesia, yang tersebar di berbagai daerah. Di luar 13 tempat itu, tentu masih banyak tempat angker lain yang juga layak kita ketahui. Di video-video berikutnya,
Kita akan menjelajahi tempat-tempat angker itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.